Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi Wa wabarakatuh. bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus KKG PAI SD Kabupaten Banyumas beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu GPAI SD Kabupaten Banyumas, yang semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta kemudahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi hasil pada saat rapat koordinasi di Aula Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang telah diselenggarakan pada kesempatan yang telah lalu. Baiklah, pada kesempatan rapat koordinasi pengurus harian saat ini, kami akan membacakannya. Yang pertama, untuk ujian nasional tahun kali ini telah dinyatakan ditiadakan, baik di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Namun, dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mendapat edaran dari Kementerian Agama RI yang isinya tentang penyelenggaraan ujian sekolah yang dikelola oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan panduan yang sudah di-share edarannya. Dipersilakan Bapak Ibu GPAI SD Kabupaten Banyumas khususnya untuk bisa menindaklanjutinya. Dari edaran tersebut ada lampiran yang menjadi acuan untuk penyusunan ujian sekolah. Oleh karena itu, kita mari bersama-sama untuk mensukseskannya. Kita masih ada waktu begitu untuk menyusun ujian sekolahnya. Mudah-mudahan bisa kita selenggarakan pada kesempatan kali ini, walaupun masih suasana pandemi. Hal ini semoga tidak menjadi halangan yang berarti untuk bisa tetap menyelenggarakan ujian sekolah. Namun dengan adanya panduan penyusunan soal ujian sekolah tersebut tidak berarti langsung menjadi soal ya, dalam edaran tersebut disampaikan demikian, tapi sebagai acuan saja kita dipersilahkan untuk mengembangkannya, untuk menyusun soal agar soalnya itu tetap ada batasan-batasannya yang menjadi standar nasional begitu. Jadi ada edaran dan bentuk panduan penyusunan soal tersebut. Ada kisi-kisinya, nanti juga termasuk untuk ujian praktiknya. Nanti kita juga supaya menyelenggarakan ujian praktik mapel agama Islam. Nanti kita menyusun bagaimana ujian praktiknya dan ujian tertulisnya, sehingga nanti untuk nilai ujian sekolah ada nilai tulis, ya nilai ujian tertulis, ada nilai ujian praktiknya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelenggarakannya dengan baik dan lancar, membuahkan para lulusan-lulusan yang tetap berkualitas. Kemudian yang kedua, kaitan dengan PPG untuk guru agama yang lulus seleksi tahun 2018-2019,
akan dilaksanakan PPG tahun ini ya, rencananya sesuai dengan juknis yang insya Allah bebas biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi dari Kementerian Agama telah memberikan edaran bahwasanya akan menyelenggarakan PPG dalam jabatan, yang mana untuk tahun 2021 ini insya Allah akan diselenggarakan PPG dalam jabatan yang telah mengikuti seleksi dan lulus tahun 2018-2019 yang lalu. Bagi daerah-daerah yang Pemdanya sudah siap dan menganggarkan untuk pelaksanaan PPG, maka pelaksanaannya diserahkan kepada Pemda tersebut, termasuk Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas sudah ada rapat koordinasi tingkat Pemda yang sudah disetujui oleh Bupati, sehingga insya Allah untuk PPG dalam jabatan yang lulus seleksi tahun 2018-2019, insya Allah kita akan mengikutinya, yang akan dibiayai oleh Pemda Kabupaten Banyumas yang kerjasama dengan IAIN Purwokerto selaku pelaksananya. Insya Allah demikian. Jadi nanti mungkin dilaksanakan secara bertahap karena jumlahnya juga cukup banyak ya, ada di atas 200 orang yang lulus seleksi. Bapak Ibu, khususnya untuk guru agama, nanti tetap mengikuti informasi-informasi selanjutnya agar tidak ketinggalan informasinya dan bisa mengikuti PPG dalam jabatan ini dengan baik. Kemudian untuk berkaitan dengan P3K, pada hari Selasa yang lalu juga, jadi sebelum kita mengikuti rapat koordinasi di Aula Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, kami pengurus KKG PAI-SD Kabupaten Banyumas bersama dengan pengurus MGMP PAI SMP Kabupaten Banyumas telah audiensi ya sowan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, Bapak Supartono. Beliau menyampaikan bahwasanya untuk P3K guru agama sudah diusulkan oleh Pemda. Namun karena kemarin itu masih ada regulasi yang belum jelas, sehingga untuk BKPSDM Kabupaten Banyumas belum maksimal dalam mengusulkan formasi P3K untuk guru agama. Baru diusulkan 50 orang. Sehingga Bapak Ibu yang mengikuti seleksi P3K dari Mapel Agama nanti sangat ketat ya seleksinya ini. Silakan Bapak Ibu mengikutinya dengan baik. Pokoknya 50 orang terbaik inilah yang akan bisa disertakan dalam P3K yang lulus seleksi itu. Tentunya dengan kriteria-kriteria yang memenuhi persyaratannya. Tapi walaupun demikian kita juga tetap berusaha dan kami juga sudah komunikasi dengan beliau Bapak Supartono selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, yang intinya itu beliau sedang membutuhkan dasar-dasar ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan P3K ini sebagai rujukannya penguat dalam pengusulan begitu. Jadi kita masih tetap berusaha untuk menambah jumlah kuotanya, formasinya untuk Kabupaten Banyumas bagi guru agama. Kemarin saya juga sempat menyampaikan beberapa dasar hukumnya, ada surat edaran dari Kemendikbud, ada bentuk
tentu keputusan menteri gitu ya, keputusan menteri agama, beberapa hal yang lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan P3K ini. Dan beliau juga menyampaikan bahwasanya untuk Pemda Kabupaten Banyumas itu sudah mengusulkan lewat e-formasi sejumlah 8.000 sekian, gitu, lebih dari 8.000 untuk formasi P3K usulan dari pemerintah Kabupaten Banyumas, termasuk guru agama ini. Ya, mudah-mudahan tidak hanya 50 jumlahnya ya untuk formasi P3K Kabupaten Banyumas, bisa lebih dari itu. Mungkin ada 200 atau 500 dan mudah-mudahan ya sejumlah dengan guru yang memang memenuhi syarat itu gitu. Bapak Ibu dimohon untuk terus banyak mengikuti informasi-informasi yang ada, banyak berdoa dan banyak berlatih dalam persiapan menyongsong seleksi ya, mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan dan bisa lulus seleksinya, sehingga Bapak Ibu yang mengikuti P3K bagi guru agama mudah-mudahan semuanya lulus dan bisa diterima menjadi tenaga P3K di Kabupaten Banyumas. Harapan kami demikian, dan dari pengurus KKG PAISD Kabupaten Banyumas sudah selalu berusaha ya mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan kita semuanya, baik kita selaku guru untuk mapel agama maupun bagi para peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Berusaha sedemikian mungkin ya untuk bisa memenuhi kebutuhan khususnya untuk pendidikan agama dan keagamaan begitu di sekolah umum, khususnya di tingkat sekolah dasar. Itu kiranya yang berkaitan dengan P3K guru agama yang saat ini masih tetap terus diupayakan agar ada formasi yang bisa memenuhi kebutuhan kekurangan guru yang ada di Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan bisa terkabul, ya bisa tercapai untuk jumlahnya yang bisa memenuhi kebutuhan guru yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Kemudian berkaitan dengan pembuatan video pembelajaran untuk semester 2. Pada semester 2 ini berbeda dengan semester yang lalu, ya, semester 1. Artinya sedikit perbedaan saja, tidak menjadi hal yang menjadi membebankan ya. Tetapi dari durasinya saja. Kalau yang pada kesempatan semester 1 kita membebaskan durasinya, namun untuk semester 2 ini kita berusaha untuk membuat batasan minimal 15 menit untuk video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu KPAISD Kabupaten Banyumas yang telah ditunjuk untuk mewakili kecamatan atau mewakili pengurus KKG PAISD Kabupaten Banyumas. Jadi minimal 15 menit. Hal ini dimaksudkan agar ketika Bapak Ibu yang sudah membuat video pembelajaran tersebut bisa diajukan untuk penilaian angka kredit, lumayan bisa menjadi karya inovatif yang bisa menjadi bahan untuk pengajuan kenaikan pangkat Bapak Ibu semuanya. Jadi kita berusaha untuk di samping kita memberikan memberikan pemenuhan kepada peserta didik kita semuanya dalam dunia pendidikan, khususnya untuk mapel agama ini di sekolah dasar. Namun kita juga berusaha bisa menjadi sarana ya, bagi kita
dalam meningkatkan profesi kita semuanya selaku guru, khususnya untuk tenaga fungsional, agar bisa mencapai kredit poin yang ditentukan begitu, sehingga bisa tambah lancar kenaikan pangkat kita semuanya dari unsur guru agama di Kabupaten Banyumas, khususnya untuk tingkat sekolah dasar. Jadi durasinya minimal 15 menit ketika kita melihat juknisnya atau panduannya. Di sana regulasinya demikian, minimal 15 menit untuk bisa diajukan mendapatkan nilai atau kredit dalam penilaian angka kredit begitu. Dan kemudian untuk teknisnya sama seperti pada saat semester 1 yang lalu, Bapak Ibu kami persilahkan bagi yang belum menjadi editor di channel YouTube KKG PISD Kabupaten Banyumas, kami persilahkan untuk mengirim alamat email ke kami untuk dijadikan editor terlebih dahulu. Nah, setelah kami jadikan editor, Bapak Ibu membuka email, biasanya masuknya ke folder sosial. Karena ini medsos, ya media sosial, sehingga ketika buka email nanti bukanya di kolom atau folder sosial. Di sana ada tautan untuk menerima undangan menjadi editor di channel KKG PISD Kabupaten Banyumas. Nah, Bapak Ibu klik saja undangan itu, terima undangan, sehingga nanti Bapak Ibu jadi editor pada channel YouTube kita KKG PISD Kabupaten Banyumas. Setelah menjadi editor, Bapak Ibu masuk ke YouTube, ya ke YouTube menggunakan akun Bapak Ibu yang sudah menjadi editor itu. Pastikan gambar profilnya sudah berupa logo PISD Kabupaten Banyumas. Itu artinya berarti Bapak Ibu login atau masuk ke channel YouTube sebagai editor. Nah, setelah logo pada profil YouTube Bapak Ibu menggunakan logo KKG, nanti Bapak Ibu kemudian upload video yang telah dibuat oleh Bapak Ibu semuanya. Di situ ada bentuk gambar video, ya, biasanya begitu pada channel YouTube atau Anda plus begitu, tinggal Bapak Ibu upload videonya yang telah dibuat sebagai bahan ajar, kemudian diberi judul kelas, ya kelas berapa, misalnya kelas 1 pelajaran 6 misalnya. Nah, kemudian materinya apa yang disampaikan pada video tersebut. Nah, kemudian nanti di deskripsinya juga diberi keterangan, penjelasan. Nanti judulnya di-copy, dipaste di kolom deskripsi. Kemudian Bapak Ibu beri penjelasannya lebih lanjut. Mungkin Bapak Ibu akan menyampaikan materi-materi sekilas ya tentang apa yang disampaikan itu. Kemudian ada tugas yang menjadi materi pada pembelajaran tersebut begitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang disajikan pada video tersebut, silakan Bapak Ibu tulis pada kolom deskripsinya. Nanti di deskripsi itu ada soal-soal yang telah Bapak Ibu sampaikan dari materi yang menjadi bahan ajar tersebut begitu. Namun jangan terlalu banyak ya, agar tidak membebankan kepada para peserta didik kita semuanya. Secukupnya saja sesuai dengan materinya. Demikian ya yang berkaitan dengan pembuatan bahan ajar berupa video pembelajaran untuk semester 2 tahun 2020-2021 kali ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi ya. Kita alhamdulillah
sudah semakin banyak. Kami juga selaku pengurus senang ya, bangga Bapak Ibu luar biasa kemajuannya, sudah semakin banyak yang bisa membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran, membuat video-video pembelajaran, tutorial-tutorial, dan semakin aktif ya di media sosial, luar biasa. Nah, ini suatu kemajuan yang kita rasakan begitu, yang telah Bapak Ibu miliki begitu. Dari potensi-potensi yang ada sudah semakin banyak yang muncul, begitu, semakin banyak yang bisa mengembangkan potensinya untuk berbagi dan juga mengembangkan metode-metode pembelajaran di sekolah, khususnya masa pandemi ini tidak monoton begitu, tidak tidak hanya luring saja begitu ya, tetapi secara daring sudah banyak yang melaksanakan. Walaupun unsur-unsur luring juga masih kita dapati karena kondisinya ya, karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Di daerah-daerah ada daerah yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara daring karena sinyalnya yang tidak ada. Jadi kami maklumi, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, bisa tersedia jaringan internet di daerah-daerah yang belum ada, semakin meningkat potensi-potensi pendidik dan juga peserta didik di daerah tersebut, sehingga akan menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sudah memasuki era digital. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan ini. Oleh karena itu kita berusaha untuk memberikan wadah-wadah, memberikan pelayanan-pelayanan agar semuanya bisa tercover kebutuhannya. Kemudian kemarin juga kami sudah melaksanakan BIMTEK atau workshop ya yang berkaitan dengan multimedia, ada penyusunan buku cerita dan PTK ya. Kami harapkan Bapak Ibu yang telah mengikuti workshop tersebut bisa mengembangkan apa yang telah dipelajari. Mungkin dari workshop multimedia Bapak Ibu bisa membuat bahan ajar dengan videonya, berbagai macam aplikasi bisa digunakan, bisa menggunakan PowerPoint-nya, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet ini, ataupun yang lainnya. Masih banyak sekali aplikasi-aplikasi ya, yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Dan juga harapannya bisa sharing ya, jadi tidak hanya Bapak Ibu menggunakan untuk diri sendiri dan peserta didik di sekolah Bapak Ibu, namun juga harapannya bisa berbagi dengan teman-teman guru yang mungkin kemampuannya berbeda atau kesempatan pengalamannya mungkin ada yang berbeda, sehingga bisa saling tukar pengalaman, tukar informasi, tukar kemampuan, sehingga bareng-bareng bisa memajukan KPAI SD Kabupaten Banyumas. Harapannya demikian. Yang penyusunan buku cerita juga terus Bapak Ibu kami tunggu karya-karyanya ya, jangan sampai berhenti. Karena kemarin dari Bu Irawati selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas juga sangat berharap karya-karya dari para guru, khususnya guru agama ini, ditunggu karyanya untuk mengisi ruang perpustakaan di Dinas Pendidikan. Nah ini Bapak Ibu sangat ditunggu nih karya-karyanya. Jadi harapannya bisa terus membuat karya, jangan berhenti hanya mengikuti workshop saja, jangan. Tetapi terus membuat karya-karyanya untuk mengisi ruang perpustakaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan juga mungkin di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas serta dinas-dinas terkait. Jadi jangan berhenti, jangan cukup hanya mengikuti workshop saja ya, hanya untuk memenuhi
persyaratan workshop ya, jangan seperti itu. Harapannya bisa meningkat dan terus berkarya. Dan juga untuk yang pembuatan PTK luar biasa, kemarin waktunya karena sangat singkat ya, jadi baru sekilas dalam penyampaian materinya, panduannya. Harapannya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan panduan-panduan itu yang bisa ditindaklanjuti untuk penyusunan PTK yang nanti juga akan menjadi hasil karya Bapak Ibu untuk kenaikan tingkat. Kemarin Bu Irawati selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas juga demikian mengharapkan Bapak Ibu GPI Kabupaten Banyumas banyak yang mengajukan untuk kenaikan tingkat dengan PTK-PTK-nya. Nah, ini sangat diharapkan ya Bapak Ibu karya-karyanya terus dikembangkan, berinovasi, berkarya sehingga bisa semakin bermanfaat di dunia pendidikan. Ibu Inung selaku pemateri juga menyampaikan selalu siap untuk membimbing Bapak Ibu semuanya selaku peserta untuk penyusunan PTK. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan PTK, ada kesulitan-kesulitan, Bapak Ibu bisa konsultasi dengan beliau. Begitu juga dengan materi yang lainnya, ada kesulitan yang berkaitan dengan penyusunan buku cerita ya silakan nanti bisa komunikasi dengan Ibu Lala ya, Bu Laila Enki itu sangat terkenal itu ya untuk penyusunan cerita, luar biasa dalam menyampaikan materinya. Begitu juga dengan untuk multimedianya nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan pematerinya, karena ada Bu Indah. Nah itu nanti Bapak Ibu ketika ada kesulitan-kesulitan dalam pembuatan multimedia atau penggunaannya, Bapak Ibu bisa juga komunikasi dengan beliau-beliau selaku pemateri atau narasumbernya, sehingga bisa semakin bermanfaat, bisa semakin banyak produk-produk dari GPAISG Kabupaten Banyumas yang mengisi media-media sosial khususnya yang bermanfaat untuk dunia pendidikan, khususnya mapel agama dan keagamaan. Kemudian yang kemarin dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga menyampaikan, tidak lupa untuk menyampaikan tentang SKB, surat keputusan bersama 3 menteri. Nah itu surat keputusan bersama 3 menteri yang berkaitan dengan seragam, kita selaku guru agama harus bisa menyikapinya dengan baik. Kita harus membaca apa yang menjadi keputusan bersama itu dengan seksama dan tidak menimbulkan kontraproduktif ya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak produktif terjadi begitu ya, kontraproduktif. Yang artinya sebenarnya dari SKB 3 Menteri itu sudah selaras ya dengan ayat Al-Qur'an juga. Di sana ada disebutkan ayat ya, penggalan ayat ya, ada la ikraha fiddin gitu ya, ada ayat yang menyebutkan demikian, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Itu sudah selaras ya, artinya selaku GPAI kita sudah sudah mendapatkan perlindungan dari pemerintah yang selaras dengan ayat Al-Qur'an ini, yang artinya tinggal bagaimana pengejawantahannya atau dalam mengaplikasikannya agar tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi miskomunikasi ataupun salah paham begitu dalam aplikasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan SKB 3 Menteri ini. Oleh karena itu, selaku GPAISG Kabupaten Banyumas dihimbau oleh beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
untuk bisa meredakan hal-hal yang berkaitan dengan kontraproduktif yang berkaitan dengan SKP 3 Menteri ini. Yang jelas, SKP 3 Menteri ini bermaksud baik, memberikan perlindungan kepada para peserta didik, memberikan perlindungan kepada para guru, sehingga di sana disebutkan tidak diperkenankan mewajibkan, tidak diperkenankan menghimbau, tidak diperkenankan melarang begitu. Artinya kalau yang sudah selaras dengan agamanya ya sudah, itu yang harus dikuatkan begitu, yang sudah harus dilaksanakan. Kita sebagai Muslim ya kalau sudah sesuai dengan aturan ajaran agama Islam ya sudah, kita gunakan apa yang menjadi aturan dalam ajaran agama Islam tersebut begitu. Dan SKP 3 Menteri ini kan lebih ditujukan kepada sekolah-sekolah umum yang di sana banyak sekali para peserta didik yang beda-beda agamanya. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, Hindu, dan lain sebagainya begitu, yang tidak satu keyakinan, ya, tidak satu agama, sehingga ada kebebasan dalam menentukan keyakinan tersebut yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak boleh mewajibkan yang beda agama untuk mengikuti agama tertentu yang berbeda. Itu tidak boleh. Kalau kita sesama orang Islam, ya kita sudah sewajarnya untuk menjalankan agama Islam, aturan-aturannya, kewajiban-kewajibannya, bagaimana tata cara beribadah, bagaimana tata cara menggunakan pakaian, dan lain-lain, ya, berkaitan dengan sosial juga. Jadi artinya untuk SKP 3 Menteri ini sudah selaras dengan ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Jadi sudah jangan diperebutkan dalam urusan-urusan yang tidak produktif lah ya, yang kontraproduktif ini. Jadi kita mengikuti saja, itu sudah menjadi keputusan bersama, tentunya oleh orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, sudah dipertimbangkan berbagai macam, karena mengingat banyak kejadian-kejadian sebelumnya, dan inilah yang menjadi keputusannya. Karena ada usulan-usulan, ada masukan-masukan, menjadi pertimbangan, dan mencarikan dasar-dasarnya, sudah berbagai macam dasar hukum yang menjadi pertimbangan, dan berbagai macam kejadian menjadi pertimbangan. Sehingga ini adalah suatu keputusan yang sudah matang, tidak perlu diributkan kembali. Baiklah, kiranya itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas beserta Kasih Paisnya yang telah dilaksanakan pada hari Selasa yang lalu. Mudah-mudahan apa yang menjadi hasil rapat koordinasi ini semakin banyak memberikan manfaat bagi kita semua, guru agama di sekolah dasar khususnya, serta para peserta didik kita semua, dan tidak lupa untuk masyarakat pada umumnya. Apa yang kami sampaikan, apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami berharap mari kita bersama-sama untuk mensukseskan program-program pendidikan di sekitar kita semuanya, baik program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas maupun dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan menyelenggarakan program-program berikutnya di tahun 2021 ini. Kita sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah, akan menghadapi bulan Ramadan, ada kenaikan kelas, dan juga nanti masih ada agenda-agenda berikutnya yang
masih menanti kita semuanya. Kami berharap Bapak Ibu untuk selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam menjalankan tugas, dan mari kita bersama-sama untuk menjalankan tugas kita semuanya dengan sebaik mungkin, saling berbagi, saling membantu, saling menolong, saling mempermudah satu sama lainnya untuk mencapai satu kesuksesan bersama. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.